We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Ahmad Zain Mutakin, seorang sesepuh seniman seni rupa di Jepara. Bapak, sebetulnya ini pameran lukisan apa, Pak? Monggo. Sebetulnya ini pameran lukisan ya untuk mencari donasi untuk anak yatim piatu. Nah, ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Sudah berjalan 5 tahun. Nah, baru 5 tahun. Dulu idenya itu dari siapa, Pak? Itu dulu dari ide komunitas Degor dari Robayan, ya Pak Agung Kurniawan itu. Nah, kami sebagai perupa saling mendukung. Berupa sketsa rupa juga kita mendukung untuk mencari dan donasi itu, Pak. Sebetulnya pameran lukisan biasa, Pak, tapi kita juga memberikan tema nyali itu. Nah, maksud daripada nyali itu kita mencari dana donasi untuk anak yatim piatu yang ada di Robayan, Desa Robayan. Nah, ini kegiatannya sudah berapa tahun, Pak? Sudah 5 tahun, Pak. Sudah 5 tahun hari ini. Nah, itu didukung berapa perupa? Banyak juga, Pak. Di sini juga komunitas ada perupa Jepara sama sketsa rupa dan Degor. Jadi kita saling membantu. Nah, ini kegiatannya komunitas Degor. Kita sebagai perupaat sama sketsa para saling membantu untuk mencari donasi itu. Nah, ada berapa anak yatim piatu yang dibantu, Pak? Sekitar kurang lebih 50-an, Pak. Wow, banyak ya, Pak ya. Satu desa. Iya. Nah, itu pun tidak dari desa Robayan saja, tapi untuk tetangga desa lah. Itu juga kita memberi santunan itu, Pak. Oke. Nah, Pak, untuk pameran yang pertama, itu masih ingat nggak ada berapa seni rupa, perupa yang mendukung pada waktu itu? Pada waktu itu empat komunitas yang masih aktif dalam membantu mencari donasi itu, Pak. Dulu 4 komunitas, sekarang berapa, Pak? Ada 3 Okay. komunitas. Oke, wow. Ya, Pak. Ya, selamat malam Pak Agung Kurniawan, seorang ketua pemuda desa Robayan. Oke, selamat malam. Pak, mungkin atau Mas, mungkin handphonenya dikanankan, Mas, supaya kanan semua, ya.
Oh ya, siap. Oke, Ini Pak. oke. Ya. Ya. Mas, sebetulnya apa yang apa inisiatif teman-teman untuk membantu para yatim ini? Silakan. Selamat malam. Sebenarnya gini Pak, saya lihat kondisi sekarang gitu ya, anak-anak yang masih punya orang tua aja ketika mau lebaran gitu kan masih merengek-rengek atau minta pengen sesuatu yang lebih gitu. Itu yang punya orang tua aja seperti itu. Kita membayangkan, kita dasar dari empati gitu, empati kepada anak-anak yatim itu yang mau ngerengek ke siapa atau mungkin dari mana itu. Jadi dari empati kami teman-teman komunitas anak-anak muda di sini, dan kebetulan saya dekat dengan Mbak Jen dan Mas Toto, Mas Juli, kita sepakat untuk bikin acara yang seperti ini. Dan di sini saya konsepnya ngamen, Pak. Jadi Oke. benar-benar ngamen di pinggir jalan gitu, ada musiknya, ada visual lukis, ada juga sketsa gitu. Jadi dan 100% hasil dari ngamen berapapun itu masuk ke kotak. Bahkan skate live itu pun semuanya 100% masuk. Jadi semua teman-teman yang sangat-sangat membantu kita gitu. Nah, Mas, ada berapa perupa sebetulnya yang ikut dalam kegiatan ini, Mas? Mulai untuk tahun ini, Ya, untuk tahun ini. Untuk tahun ini 5 teman-teman yang gabung di sini di acara ini. Ada kemarin sempat ada Mas Toto tampil untuk live painting, tapi yang unik gitu menurut kami karena konsepnya diiringi oleh rebana. Itu sebuah yang konsep yang kita tertantang untuk itu gitu, karena setiap mungkin perform lukis biasanya musik atau mungkin musik yang ya kita coba cari sesuatu yang baru gitu Mas gitu. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ada 50 anak ya, yang didukung. Itu berupa apa yang dikasihkan ke mereka? Kemarin semalam hari terakhir kemarin itu pengumpulan, kita sepakat dibelanjakan sembako, paket sembako dan juga berupa uang. Karena kalau kita merupakan uang semua, saya pikir gini, ketika anak diberi uang langsung habis pakai gitu. Jadi kalau kita berikan sembako, insya Allah kemungkinan semangat kita ada di situ dan bisa dinikmati, dan semoga semangat itu menjadi semangat yang lain di kelak. Gitu. Oke, ini saya share screen ya, Mas ya. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan selanjutnya adalah Robayan itu ada di mana, Mas? Silakan. Robayan itu salah satu desa di Jepara, di Kecamatan Karinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Nah, apakah penerima donasi itu hanya di Robayan atau termasuk desa lain atau bagaimana? Untuk sementara yang diutamakan yang desa Robayan karena satu ditempati itu untuk acara, dan beberapa desa tetangga yang cuman skala kecil itu, tetangga sebelah yang dekat-dekat. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya, siapa yang membeli lukisan-lukisan tersebut, Mas? Ada dari pengunjung, karena kita tempatnya kebetulan depan di spot lokasi ini ada satu warung yang lumayan ramai untuk itu, dan warung ini apa ya Pak, kalau saya bilang unik gitu karena pengunjungnya bukan dari wilayah sekitar, tapi justru dari luar kota atau dari Jawa itu. Jadi ini momen yang saya gunakan untuk penjaringan dana itu, dan kebetulan mereka tertarik dengan satu lukisan yang kemudian diambil, dibeli untuk didonasikan. Nah, harga lukisan itu sekitar berapa, Mas? Harga lukisan sekitar berapa? Kita buka lelang, cuman kemarin waktu untuk melelangkan itu juga sempit karena durasi gitu kan. Jadi
kita pakai harga bandrol gitu Pak. Satu lukisan di tarif Rp500.000. Sudah laku berapa lukisan, Mas? Untuk kegiatan yang tahun ini lukisan 2, sketsa ada 6. Sketsa itu 6, Oke. kalau lukisannya 2. Lumayan ya Pak, Mas. Lumayan ya. Lumayan. Oke, saya share screen lagi Mas ya. Nah ini kegiatannya pesan sketsa wajah ya. Ya. Oke. Nah, ditulis di sini 100% didonasikan kepada yatim piatu. Ini kegiatan para seniman, para perupa ini sudah sepakat dari awal, atau Ya. atau bagaimana? Kok mereka Untuk mau yang semuanya dikasihkan ke yatim piatu? Untuk itu sketsa para kemarin sempat ngobrol awal gitu kan. Itu saya coba tawarkan kepada teman-teman seniman sketsa, ini mau donasi berapa persen atau mungkin 50-50 atau 40-60, kita nego-nego. Dan akhirnya mereka bilang, saya datang ke sana untuk beramal Mas, bukan untuk bekerja. Dan 100% hasil disumbangkan. Itu komitmen teman-teman dari sketsa. Ini nyalinya besar berarti ya? Nyali untuk berbuat baiknya luar biasa. Oke, boleh pindah ke Mas Zulianto, Mas. Oke, lewat ini atau Mas Oto? Iya, Mas Zulianto. Kak. Mas Zulianto, selamat malam. Seorang ketua komunitas sketsa para di Jepara. Mas Zulianto, mengapa kok Anda, komunitas Anda mau berpartisipasi dalam kegiatan ini, Mas? Monggo. Ya, selamat malam, Pak. Ya, sebetulnya ya ini dari acara ini kan semuanya dari teman-teman juga. Jadi lingkup dari teman-teman juga, kita akhirnya tergugah juga untuk bersosial dan ya berkarya dan juga ya beramal juga. Nggak seterusnya bekerja. Jadi ya rutinan udah 3 tahun udah ikut acara ini dari Macan Dikot. Nah, dari mengikuti kegiatan ini, berpameran lalu hasilnya disumbangkan itu, sebetulnya apakah ada efek atau hasil atau apa yang dirasakan dengan kegiatan ini setelah mengikuti pameran? Oh, kalau efek atau gimana enggak ada juga sih efeknya. Ya kita udah berniat untuk beramal ya enggak mikir berakhirnya kayak gimana enggak. Yang penting kita di sana tujuannya beramal, berinteraksi dengan pengunjung atau teman yang belum kenal atau apa, dan kita juga dari situ kita juga tanpa sadar ya bisa menggugah teman-teman yang lain juga kalau bisa mengikuti acara seperti ini lagi. Nah, alasan mereka apa, Mas? Selain untuk berkarya, berbuat baik, ada alasan lain apa lagi yang sangat menarik dari mereka para sketsa ini, pelukis sketsa? Ya tentunya jadi pengalaman mungkin orang baru bisa jadi pengalaman pertama, dan orang lama bisa menambah wawasan juga, pengalaman lebih lagi, berinspirasi lebih lagi. Dan tentunya kita juga dari komunitas sketsa para menjaring teman-teman yang punya bakat mati akhirnya hidup lagi dengan melihat sketsa para tampil di acara seperti ini.
ada yang punya bakat mati lalu hidup lagi karena pameran ini? Banyak, banyak, Oh, banyak. banyak juga. Ya. Awalnya kan sketsa para anggotanya sedikit. Lama-kelamaan dari anak putus sekolah, bakat dari lahir mati, nggak sekolah, nggak ketemu siapa-siapa, jadi ikutan gabung dari sketsa para ini berjuang untuk bakatnya yang dulu. Kayak gitu. Nah, biasanya pernah ditanya nggak? Biasanya mengapa kok bakat itu mati, Mas? Mungkin karena kesibukan ya, Pak. Karena faktor lingkungan juga. Nggak ada yang mendukung juga. Kebanyakan sih nggak ada yang mendukung. Nah, Mungkin dari lingkungan, entah orang tua atau apa. Tapi kita mencoba untuk menggugah bakat itu akhirnya bisa membantu. Seenggaknya tidak menghidupi kita, tapi bisa membantu kehidupan kita. Kita memperlihatkan ke semua orang kayak gitu. Mas Yulianto pendiri komunitas sketsa para ini. Iya. Oke. Jepara bukan kota seni, Mas. Tetapi bagaimana Anda kok mempunyai ide untuk mengumpulkan para pelukis sketsa? Monggo. Awalnya kayak nggak kepikiran juga sih, Pak. Awalnya saya hanya sendirian nongkrong di alun-alun atau di jalanan sama anak-anak tato. Lah keseringan nongkrong, akhirnya disamperin teman. Katanya ada bakat gambar juga. Ya saya suruh gabung juga, gabung kayak gitu, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Terus akhirnya saling memperlihatkan karyanya, terus gini ya, kayak kayak sharing-sharing, bisa saling membantu lah, kayak gitu. Jadi akhirnya keseringan, terus akhirnya disuruh ikut diundang acara-acara kayak gini, jadi udah terbiasa dan banyak dikenal juga. Sekarang ada anggotanya ada berapa, Mas? Kalau anggota aktif sekitar 30-an anggota. Oh, banyak ya. Iya, banyak. Dan bagaimana Anda mengumpulkan segitu banyak, Mas? Ya hanya karena nongkrong di alun-alun itu. Oh, kadang kan sketsa para juga diundang tidak hanya untuk acara sosial juga. Terkadang acara, kalau di sini ada kampus kalau ada acara tahunan pameran tugas, biasanya keseringan sketsa para diundang untuk tampil live sketsa model kayak gitu. Jadi otomatis ada yang banyak melihat ya dari situ. Oke. Bisa pindah ke Pak Toto? Iya, boleh. Terima kasih, Pak. Mas. Selamat malam, Pak Toto. Iya, selamat malam, Bapak. Wow. Kok tambah gemuk ya rasanya ya? Oh, kelihatannya seperti itu. Bulan puasa tapi malah gemuk, Pak. Cuma barusan saya wawancara beberapa bulan kok, waduh, sudah gemuk ya. Iya. Oke, saya mulai share screen. Rabbi Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabbi ya Rabbi sallimna
Apa yang Anda lakukan sebetulnya itu, Pak? Monggo, silakan. Sebetulnya yang saya lakukan itu apa, spontanitas ketika itu, Pak. Sebetulnya rencana awal itu live painting bersama teman-teman, karena poinnya itu untuk menarik perhatian khususnya para pengunjung yang membeli apa membeli makanan di warung entok gondrong gitu. Kebetulan karena yang membeli itu kebanyakan kelas menengah ke atas itu, Pak. Walaupun warungnya itu ada di dalam, tetapi pengunjung para pembelinya itu kelas menengah ke atas itu. Jadi saya pikir hari itu juga saya ingat ini harus apa? Saya harus buat apa ketika untuk menarik paling enggak itu menjadi medan magnet kerumunan orang banyak gitu. Saya ingat punya kanvas berukuran 150 meter kali 150 meter. Saya berinisiatif kalau untuk live painting itu kebanyakan biasa. Yang saya lakukan muncul dengan sendirinya sebuah tarian yang intinya bahwa menarik di atas kanvas dengan maksud dan tujuan bahwa ini sebuah persembahan seorang seniman rupa, khususnya para pelukis, terhadap yang maha kuasa gitu, Pak. Yang istilahnya ini loh persembahan kami, bahwa yang kita lakukan itu bukan sekedar melukis atau apa, tapi sebagai bentuk persembahan seorang seniman rupa, khususnya seorang seniman lukis terhadap Tuhan. Jadi seperti itu. Dan itu saya lakukan spontan, mengalir saja. Tidak ada latihan atau apa, cuman saya memang harus memakai beberapa warna sebagai simbol bahwa dunia ini memang berbagai ragam warna menjadi satu gitu, Pak. Itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya yang baca doa ya. Yang baca doa itu apa istilahnya? Qasidah. Iya, itu kebetulan pas. Sebetulnya saya sudah kalau secara pikiran saya sudah request sama Mas Agung Kurniawan sebagai ketua panitia, sebagai apa yang membuat
acara ini bahwa Mas tolong saya di-downloadkan Kleningan Jawa atau lagunya Sujiwo Tejo. Ketika itu pikiran saya seperti itu, tapi ternyata waktu kegiatan hari itu pas ada pemuda komunitas kelompok pemuda Rebana tampil juga. Akhirnya Mas Agung memberi masukan sebetulnya kan sesuai tema yang kita lakukan bahwa ini kita mempunyai tema itu nyali kan gitu, dan belum ada seorang seni rupa yang perform itu diiringi sebuah musik rebana. Setahu saya musik-musik klasik, musik itu yang indah-indah. Nah, terus saya pikir oh iya bisa saya coba gitu. Tapi memang pada akhirnya ya menurut saya kan bahwa segala sesuatu terjadi tidak secara kebetulan, Pak. Ketika saya masuk pun saya nggak ngeh ketika saya masuk itu rebananya itu dengan lagu Sluku-Sluku Batok kan. Itu saya merasakan ini enggak kebetulan ya, bahwa ini bentuk sebuah doa, sebuah harapan ke depannya bagi kami gitu, Pak. Itu yang berbagai macam aliran ya, untuk berbagai macam ragam warna. Karena menurut saya juga bahwa Indonesia, bahwa Nusantara ini kebinekaan. Kenapa di dalam simbol lambang kita, lambang Garuda Pancasila itu kenapa harus dicengkram kan seperti itu. Karena memang kebinekaan ini harus dijaga kuat. Gitu. Jangan tercerai-berai. Seperti itu. Nah, Mas, Pak Toto, apakah Iya. yang main rebana itu nggak bingung awalnya? Jadi apa Iya. nggak dipikir ya apa ini kan sesuatu yang rebana dengan doa itu religius, dan Anda dari sudut seniman itu mengekspresikan secara edan gitu. Monggo. Iya. Oh, kalau guyonan saya memang seperti guyonan saya itu saya mau ajar edan biar tidak gendeng gitu. Jadi walaupun kalau untuk rebana sendiri ya sebetulnya hal baru bagi mereka juga, karena ketika saya masuk saya sudah pesan sama vokal rebana, nanti kalau saya masuk saya minta tolong lagu Lir Ilir, saya kan bilang gitu. Nah, ternyata mereka pun sepertinya belum siap. Ketika saya masuk pun mereka sebetulnya kurang tahu. Saya dari belakang mereka, saya masuk udah tahu. Tiba-tiba nggak tahu itu bisa mengikuti, Pak. Makanya saya berpikir ini tidak secara kebetulan bahwa segala sesuatu itu ada yang mengatur. Dan pergerakan saya sendiri ketika itu saya nggak istilahnya nggak memakai pikiran, saya bergerak mengalir saja menurut hati saya gitu. Sampai pada titik saya selesai lagu rebana itu juga selesai. Saya nggak ngehnya ya ketika saya lihat gitu loh, kok bisa pas ini. Sebenarnya kan enggak ada settingan, enggak ada latihan. Gitu. Nah, yang di sebelah kiri Anda itu lukisannya. Yang sebelah kiri saya, oh ini, oh iya. Ya, bisa handphonenya diarahkan. Ini. Oke. 150 kali 150. Oh. Nah, Pak Toto, kembali ke Anda. Iya. Apakah Anda mengikuti pameran ini setiap tahunnya, Pak? Iya, betul, Pak. Betul. Betul, selalu mengikuti, Pak. Kalau awalnya itu bukan awalnya itu di pasar Kalinyamatan aja.
awalnya seperti Pasar Kalinyamatan, terus yang kedua di pinggir jalan juga keramaian, terus ke intinya 2 tahun sebelum ini kita di luar itu, yang untuk 2 tahun kemarin dan tahun ini di tempatnya Mas Agung. Itu kebetulan ya itu karena pada intinya kita menjaring para pembeli yang di Entok Asap itu, Entok Gondrong gitu. Karena pembelinya kan kelas menengah ke atas, Pak. Kata-kata. Oke. Oke. Iya. Wow, ini satu apa ya? Suatu gerakan atau suatu kegiatan yang sosial dari pedesaan untuk pedesaan. Iya, Sangat luar iya, biasa. Apakah ada rencana iya. untuk masuk ke kota tahun depan atau tahun kapan gitu? Oh, belum, Pak. Kalau kita untuk berupa Jepara dan sketsa para Mas Yulianto itu kalau ada event-event kadang kita diikut sertakan. Tapi kalau untuk agendanya kalau di sini yang di Desa Robayan ini sebetulnya penggagasnya ya ini Mas Agung Kurniawan ini sama teman-teman pemuda sini. Kita sebagai perupaat dan juga sketsa para sebagai pendamping untuk ini menarik perhatian bagi para pengunjung itu. Ya, Saya juga salut pada Mas Agung ya, Mas Yulianto juga. tapi untuk kedepannya apakah nanti di Jepara Kota atau bagaimana? Oh, itu tergantung ini Mas Agung karena ini kan lingkup Desa Robayan dan sekitarnya. Sebenarnya kalau untuk Kalinyamatan sendiri, kita kalau flashback ke belakang, sebetulnya dulu bagian dari wilayah kerajaan Kalingga, Pak. Kalinyamatan itu. Oh, oke. Karena basicnya di situ. Terus kenapa Mas Agung itu memberi komunitas beliau itu macan dekor ya? Itu ada ceritanya sebetulnya. Itu yang ada kaitannya dengan Ratu Kalinyamat. Itu. Makanya kita di desa Kecamatan Kalinyamatan, khususnya di Desa Robayan. Itu. Oke. Apakah ada situs yang tertinggal di sana? Situsnya ini ada berupa yang di dekat sekitar sini, Pak. Untuk batu apa itu? Batu apa Mas Agung? Kuto Bedah. Sebetulnya wilayah Kalinyamatan ini dulu dibatasi pagar, Pak. Kota yang dibatasi oleh pagar sekeliling. Jadi untuk akses masuk melalui ada beberapa pintu dan semakin ke sini ini dibedah, makanya di Kalinyamatan ini juga sering ada cerita tentang Kuto Bedah, kota yang dibedah, maksudnya pagar yang sebagai pembatas itu dibongkar. Bahkan Mas Oh, Agung ini sendiri punya artefak berupa sempilan batu bata pagar itu, Pak. Karena masyarakat sini khususnya Kalinyamatan dan sekitarnya itu pengrajin batu bata. Itu batu bata oke. merah itu. Oke. Wah, Seperti menarik itu. sekali. Menarik sekali. Iya. Iya. Kalingga ya. Iya. Ratu bukan Kalingga, Kalinyamat, Pak. Ratu Kalinyamat. Kalau Ratu Kalingga kan Kalinya. Jepara kan ada 2 ratu, Ratu Sima dengan kerajaan Kalingga dan Ratu Kalinyamat dengan ratunya yang bernama Retno Kencono atau sering disebut Ratu Kalinyamat itu. Oke. Betul.
Saya harus ke sana, Pak. Wah, harus itu, Pak. Nanti saya siap ngantar, Pak. Saya siap ngantar, Pak. Itu. Siap. Menarik sekali. Iya. Oke, terima kasih Pak Toto atas Oke, Pak, waktunya. siap. Ya, Iya. videonya Iya, Pak. cukup kan ya yang tadi itu? Sudah Oh, keseluruhan kan? oh iya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Toto. Oke. Selamat malam atas Iya. Malam, Pak. sharingnya. Malam ya. Ya, Iya. terima kasih. Iya.